Belum ada Bu. Nanti kita udah istirahat ya, kita ambil langsung. Jadi istirahatnya 10 lewat 10 ya. Oke, lanjut dan potong istirahat. Oke, lewat 10. Berarti kan ada 19 orang ya? Buat kelompok pas ada 5 orang, berarti nanti ada satu kelompok 4 orang. Oke? Nanti bagikan dulu ini 4 urutan ya, biar enak ya. Ibu dari 5 buka langsung ke kelompok untuk kita bahas materi IPA dan seterusnya. Oke? 5 ini satu kelompok 1, ini sampai sini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ya? Sekarang apa sih? Ya, coba posisinya
sekarang khitbah. Khitbah ya di halaman 96. Karena ini kan bentuknya kelompok ya. Tugasnya itu ibu bagi. Di antaranya ada yang tentang khitbah, kemudian ada yang tentang mahronika ya. 4 kelompok ya. Kemudian ada tentang syarat rukun nikah ya. Dan yang berikutnya adalah tentang mahar. Oke, kelompok 1 kita dari yang laki-laki ya, yang putra ya. Jadi kelompok 1 itu materinya khitbah sama sinyalunan. Khitbah menghina. Kemudian kelompok berikutnya ini kelompoknya si Ade ya, Sakira ya. Kelompoknya tentang mahronika halaman 99 ya. Kemudian Maisa, kelompok Maisa itu tentang syarat rukun nikah halaman 103. Terakhir mahar. Mahar. Tentang mahar. Jadi satu kelompok buat satu laporan. Tugasnya ya, yang pertama tentang khitbah. Ya, kamu ya hukum khitbah, hukum khitbah ya dibuat seperti ringkasan, kemudian nanti kan di sini ada hukumnya jelaskan khitbahnya kamu buat ya buat peta konsep dulu khitbah peta konsep tugasnya masing-masing buat peta konsep dulu ada buat peta konsep artinya ada struktur ada bagan kayak kemarin tuh iya bu iya ya buat seperti peta konsep yang dia kasih nah itu contohnya itu ya jadi masing-masing ya masing-masing sesuai materinya tadi. Misalnya materi kita buat peta konsep materi apa? Mahar, buat mahar. Satu kelompok satu. Oke. Kemudian ini kelompok rukun nikah ya, syarat rukun nikah. Ini kelompok mahronika ya, peta konsep. Mahronika yang kemarin itu ada mahar sementara, mahar selamanya dan seterusnya. Buat peta konsep ya. Kayak peta konsep. Maaf ya, buat peta konsep masing-masing. Ingat contoh peta konsep yang di halaman satu laporan, satu kelompok satu laporan. Nah, kayak gini kan. Itu ya, bukan tentang itu aku ya lah.
Ingat ya, yang sama itu peta konsepnya itu sama seperti di halaman. Tapi berarti Nah,
kelompoknya Dennis, kelompoknya Yuda, kelompoknya Fadli, ini 5 orang, atau 5 ya. Coba perhatikan, ada yang kira-kira tidak nyaman dah lihatnya. Nah, Ada. Apa? nah Bu, Ini ada yang tidak nyaman. kita yang melihat tuh. Betul kan? Yang melihat tuh. Kosong. Dendam. Ayo. Bah, kasih lihat punya kita, Bah. Kasih lihat, Bah. Menurut kelompok Nggak perlu isi kosong. tentang konsep yang ditampilkan itu belum sempurna. Yang sempurna itu masih ada. Ya, masih ada. Wajah manusia gitu Ini kosong. Ada lagi, coba. Ini dijawab ya. Di sini baru ditemukan konsennya. Oh ya, tidak jawab kayaknya. Ayo, adik, gimana adik? Iya, ini bukan tulis. Betul konsep dari kelompok ini. Iya, artinya kalau di sini kita lihat nih baru tampilan kata konsepnya menurut adik gimana? Bacakan, nomor 5 bacakan. Oke, ini kan kelompok dari kawan-kawan ini jawab komentar dari kawan ini. Itu buang itu kosong. Tiga itu panjang, Bu. Dewa. Makanya emang kosong. Terus apa katanya? Sengaja keren. Tulisannya besar. Nah, ini pertanyaan. Kenapa tidak diurut? Ya, pastinya urut. Ya, pastinya urut ya. Tidak urut setelah pengertian kan bajunya kan masa bajunya gini. Kalau bajunya gini kan mestinya 2 kan? Setelah 1 kan 2. Iya, ini katanya kelompok ini, kelompok kita, ya. Jadi ada beberapa masukan dari kawan-kawan. Mestinya bapak tak bisa diurut. Ini dengarkan nih. Mestinya urut, coba kasih masukan tadi sama yang ini begini. Mestinya urut. Ini gambar naik ke atas ke bawah, habis itu naik lagi ke samping dan ya. Supaya kita memahaminya mudah. Nanti kalian pengertian. Udah pengertian lari ke bawah. Ya, jadi itu kan ya. Jadi nanti perbaiki tuh. Sebelum serangan dulu perbaiki lagi. Ya, kelompok kita ya, kelompok ini perbaiki tentang konsepnya seperti masukan dari kawannya tadi. Mestinya urut. Ya. Kemudian sekarang kita mulai. Seperti di sini nih. Apa? Ya, Yuda. Yuda, kamu jelaskan dengan kawan kamu yang bagian nomor 1. Tuh, nomor 1. Pengertian kita. Nomornya tanggung jawab 5 orang, pas 5 nih. Kami nomor 2 bukan tuh. Enggak bisa kamu nomor 1. Ibu maunya kamu nomor 1. Ayo. Menurut kamu apa itu? Kita. Sini situ. Tanya, barangkali mau menanggapi atau gimana? Ajakan kalau biasanya di dalam apa sih itu
pagi. Biasa dikenal dengan istilah apa hibah itu? Nikah. Undangan. Iya tuh. Undangan. Ada yang menang. Ada yang dari lama sini? Ya, apa tuh? Nanti kalau udah selesai sekolah, iya, yang kedua, perhatikan kelompok satu ya. Perhatikan ibu minta jelaskan yang kedua. Siapa bisa di situ? Topik. Fadli ke sini Tegis ke tadi si Yuda. Sekarang siapa? Ya. Hukum kita. Ya. Hukum kita itu yang pertama itu sunnah. Sebagai hukum asal yaitu bagi perempuan yang tidak ada larangan. Kalau perempuan itu tidak ada larangan berarti itu sunnah bagi yang untuk berzina. Ya. Jadi maksud tidak ada larangan apa? Tidak ada larangan itu kayak yaitu tidak ada di bina orang lain. Ada. Tidak berada dalam masa iddah. Apa itu tidak? Iddah itu kayak apa ya? Habis di tangan suami dan habis di tangan suami ini itu ada masa iddah. Masa ada aku untuk yang apa? Iya. Berarti hukum hibah itu pemasalnya apa tadi? Hukum hibah itu apa? Hukum hibah boleh atau tidak? Apa? Bisa berubah nggak hukum hibah itu? Berubah jadi apa? Berubah jadi apa? Wajib kapan hukum hibah itu wajib? Kok jadi wajib malah? Karena dia takut kalau sebelum nikah tuh dia tuh berzina Wajib melamar kan fungsi bolehnya bukan menghina atau melamar. Tadi kan pemasarannya berubah ya boleh jadi. Iya kan? Ya kalau bahasanya kita beli tanah itu kita kampeng dulu tandai. Jadi tidak diganggu oleh orang. Jadi maksud itu menjadi suatu yang mesti ditandai tadi ya. Yang dimaksud dengan takut itu wajib nikah ya perbuatan zina. Makanya di sini pranikah diawali dengan lamaran. Tadi pengertiannya lagi kalau mau disebut Yuda ya. Yuda. Menurut Yuda tadi yang melamar itu siapa Yuda? Yuda sebutkan dulu. Kita itu atau melamar itu apa tadi? Yuda bilang siapa yang melamar itu? Laki. Sekarang ibu balik. Boleh nggak perempuan melamar? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Boleh. Menurut Yuda tadi lamaran itu adalah ajakan ya dari laki-laki kepada untuk kehidupan rumah tangga dan seterusnya. Sekarang ibu balik. Boleh nggak perempuan melamar? Boleh. Dari Sumatera. Iya. Yang cewek mana? Iya. Cewek melamar, perempuan melamar. Laki-laki. Padang. Iya, Padang. Yang melamar adalah ada orang Padang ada. Orang Aceh ada.
kemampuan yang lama baca dengan semangat. Enggak lah. Semangat? Ya Kan semangat. mahal cowok. Enggak lah, yang mahal itu kan kewajiban laki-laki. Yang dimaksud di sini melamar itu kan bukan mahal kali. Melamar itu tidak bawa barang. Melamar itu tidak mesti bawa barang. Kalau ada itu ya namanya aturub, kebiasaan baik. Aturub itu kebiasaan baik itu boleh melamar dengan bawa bingkisan, boleh enggak apa-apa. Kan ajak tadi ya. Oke ya, paham ya. Tadi satu dua ya. Sekarang yang tiga. Kapan? Ya, bukan istri orang tadi. Orangnya Tidak berada dalam masa iddah atau talak tadi. ya, Dua, bukan pinangan orang lain. Empat, telah putus pinang dengan laki-laki lain. iya berarti diantaranya adalah bukan dalam ikatan pernikahan, Bukan istri orang lain. bukan istri orang artinya di masa ikatan pernikahan tidak boleh. Selingkuh. Selingkuh itu kan lamar. Tapi kan munafik, cewek orang. Iya itu boleh nggak untuk selingkuh ya nggak boleh apalagi itu. Apa namanya melamar ya nggak boleh apalagi selingkuh itu kan artinya apa ya? Perbuatan tercela. Ya, kenapa ini video orang? Jangan apa namanya jangan kesini nggak ada boleh. Karena perempuan tidak boleh poligami, tidak boleh banyak surat. Tergantung dia Kayak jadi bisa tapi belum bisa bu, tapi terus ada laki lain lagi. Tidak ada ini. Terus maksudnya boleh nggak gitu? Dengarkan ya, ini ada pertanyaan nih. Alat kelompok ini dulu nih siapa jawab? Ini ada pertanyaan, bagaimana jika ada seorang perempuan yang apa ya? Udah bersuami tapi tidak jelas, belum dicerai. Boleh nggak dia? Boleh nggak dia menerima laki-laki lain atau pinangan? Tidak boleh. Karena masih dalam status suami istri tidak boleh. Karena itu belum lepas masa iddahnya. Iya, terus. Kan katanya kalau udah lewat 3 bulan itu bu ya. Iya, tidak bisa menafkahi. tidak. Tidak menafkahi atau tidak. Terus. Itu udah bisa. Tergantung mau berat, kalau bisa ada. Kalau misalnya secara hukum agama, bukan tergantung di kampung ya. Kalau di kampung ada boleh lah masih ada status lah. Sekarang kan banyak Nah, banyak laki-laki kabur. udah ada. Cari bini lain. Kan dia ngomong ada 3. Iya. Udah 3 bulan. Udah 3 bulan tak? Kan dia belum Salah. Aku ngomong ada 3. Aku sama kamu. Masih sendirian. No. Pinangan kepada janda yang masih dalam masa iddah. Iya, yang masih dalam masa iddah itu artinya kan udah selesai berarti masih dalam masa iddah artinya masa iddah suaminya boleh balik lagi. Ya, suaminya boleh. Kalau meninggal masih mana balik lagi? Itu betul. Kalau kawin dia boleh menerima lamaran secara sindiran. Sindiran saja. Tidak boleh secara melamar secara taruhan. Bagaimana sindiran? Contohnya Pak, secara baru. Bagaimana sindiran? Ayo. Karena cara sindiran gimana? Soalnya cara mengajukan pinang itu ada 2. Satu terang-terangan, 2 dengan cara sindiran. Kepada siapa secara sindiran?
pada orang ya. Berarti yang pakai cadar sih pas di lamaran buka. Tapi kulit tidak kan nanti. Ya, iya. Ya, nanti bertanya ke situ ya. Udah, Indra? Apa? Jadi kesimpulannya melihat calon istri itu boleh atau tidak? Melihatnya kayak mana di situ menurut hadis? Apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Dipegang-pegang? Tentang dari nama dan hilangnya. Tapi boleh pegang Bu. Boleh. Kalau sudah dilamar ya. Boleh. Iya, belum sah ya. Boleh, ini cuma Apa Indra katanya? ada apa ya Bu? Jadi boleh ya? Indra? Apa boleh? Kawan gua agak bodoh sedikit. Iya lah, kan tidak Kita jelas sama. Bisa menanggapi soalnya. Boleh. Cuman boleh nengok tangan sama mata. yang boleh dilihat Badan. hanya badan, tangan. Jadi bisa bahas Yang dimaksud dengan melihat calon istri, dengarkan ya, udah merasa Iya. nyaman, udah merasa Jamal ya? dipinang, udah merasa Jamal sikit. lalu mau dipegang, mau disentuh dan seterusnya, akhirnya mendekati zina, hukumnya haram, tidak boleh. Bagaimana caranya? Harus ada orang ketiga. Siapa orang ketiga? Itu harus jenis kelamin yang sama dengan si calon. Misalnya calonnya perempuan, calon istrinya, emangnya tidak boleh Bu ya calon istri melihat calon suami, berarti dia harus punya siapa? Orang ketiga adalah laki-laki kan? Kalau orang ketiga itu perempuan selalu lihat, nanti bisa pagar makan tanah. Tahu pagar makannya? Peribahasa pagar makan tanah tahu? Membuat mana kawan sama. Iya. Jadi yang ini maksud dengan melihat ya. Melihat calon istri itu ada hadisnya di situ. Yang dimaksud apakah calon istri atau calon suami? Apa namanya itu bukan berarti dari lamar dan dipinang lalu semaunya. Assalamualaikum, ajak jalan dan seterusnya, tidak boleh. Ingat ya, tidak boleh. Jadi ini kan banyak tetangga kami begini-begitu tanda ulang begini dan seterusnya. Tidak usah tengok yang tak bagus. Tidak usah tengok yang apa namanya itu yang tidak baik. Itu aturan Islam, aturan agama kita seperti ini. Lihat kan harus ada orang. Misalnya kalau orang itu ada orang ketiga. Kalau yang perempuan ya kita misalnya punya kakak atau dia punya teman kita berapa laki-laki. Maksudnya itu kita punya teman perempuan ya. Dia itu dikirim lewat keluarga bukan keluarga. Misalnya gini. Pergi ke rumah si adik pagi-pagi. Assalamualaikum. Di kawan dia perempuan nih atau keluarganya kakak jadi semuanya assalamualaikum. Ada adik enggak Bu? Ada. Kemarin masih tidur. Jam segitu masih tidur misalnya. Kan ada sekolah nih, itu. Jam 7 masih tidur. Silalah ya. Misalnya silalah masa terbangun. Apa kau belum bangun? Mak nyuci piring, mak nyapu dia tidur. Oh berarti calon istri jadi suka bangun siang. Cepat tandai. Kita tadi lihat. Atau kita lihat jam-jam sholat. Jam sholat ya. Pertama jam-jam sholat nih. Yang si laki-laki dia utusan nih. Dia utusan perempuan. Bersama jenis laki-laki kan dia bisa masuk kamar ya. Misalnya assalamualaikum. Tugas artikel. Tukang sholat ya misalnya. Masih lelah. Mana dia mungkin naik dengan kamarnya berapa? Cerita di mana? Adik? Ada. Padahal itu udah heran kalau pacaran. Memang adatnya seperti itu melamar. Yang melamar adalah suruh ngajak dilamar oleh panitia. Oke ya? Masalah kita untuk kelompok yang ini mahar wanita yang harus dinikahi, kemudian mahar, kemudian rukun nikah ya. Nanti kita waktu berikutnya tetap disimpan peta konsep yang udah kamu buat. Kamu lihat tadi kelompok ini nih peta konsepnya tidak perlu lepas, sudah perlu pertanyakan. Kemudian itu tolong diperbaiki dulu sebelum serahkan dulu ya. Kelompoknya ya, tadi ya perbaiki dulu urutannya. Ya, ada pertanyaan lain nih? Ya. Masalah riba berarti yang berikutnya tampilan kelompok itu di pertemuan yang akan datang. Oke ya? Siapkan pertanyaan untuk kelompok yang lain. Karena kelompok sudah selesai, misalnya bagaimana kalau kita bisa buku dan seterusnya ya. Tapi kalau memang
imam dalam sholatnya. Bukan di masjid, tapi kayak di rumah. Kawan lah, kalau kita yang makan kita tapi kita kontrol. Boleh berjamaah kan yang jelas, bukan kepada berjamaah. Perempuan itu